Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di layanan klasikal bimbingan dan konseling kelas 9, marilah kita membahas sebuah tema atau topik yaitu lulus SMP atau MTS melanjutkan kemana ya? Beberapa pilihan sekolah setelah lulus dari SMP atau MTS yaitu yang pertama, pendidikan menengah umum. Ada terdiri dari SMA, Sekolah Menengah Atas, dan MA, Madrasah Aliyah. Dan yang kedua, ada pendidikan menengah kejuruan, yaitu ada SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, dan MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan. Tujuan SMA atau MA atau SMK atau MAK. SMA atau MA tujuannya yang pertama, mempersiapkan peserta didik dengan memberikan ilmu pengetahuan untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya sebagai bekal dan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam semesta. SMK atau MA, tujuannya yang pertama, mempersiapkan peserta didik menjadi perbedaan SMA dan MA serta SMK dan MAK. SMA dan MA negeri atau swasta pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, namun di MA atau Madrasah Aliyah atau pendidikan umum yang berorganisasi Islam atau Katolik atau Kristen memiliki muatan tambahan mengenai nilai-nilai norma agama. Kalau di SMK atau MA negeri atau swasta, pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, namun di MAK atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau pendidikan kejuruan yang berorganisasi Islam atau Katolik atau Kristen memiliki muatan tambahan mengenai skema atau jalur karir SMP atau MTS. Syarat kelulusan, lulus bisa melanjutkan ke SMA atau MA baik negeri maupun swasta, atau ke SMK atau MA baik negeri ataupun swasta, atau kita melanjutkan ke kursus BLK atau PLS. Jika tidak lulus, kita akan mengulang atau mengikuti kejar paket A. Skema atau jalur karir SMP atau MTS. Jika kita melanjutkan ke SMA atau MA, kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau kursus training, kemudian menuju dunia kerja atau dunia usaha sesuai dengan karir yang kita pilih. Jika kita dari SMK atau MAK, kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau bisa langsung bekerja, kursus atau training, wirausaha, dan ke dunia kerja atau dunia usaha sesuai dengan karir yang kita inginkan. Ada beberapa kriteria sekolah di SMA atau MA, SMK atau MAK. Kriteria yang pertama, materi dan praktek. Di SMA lebih banyak pembekalan materi daripada praktek. Di SMK atau MAK lebih banyak pembekalan praktek daripada pembelajaran materi. Kriteria prospek studi lanjut. Di SMA atau MA, peluangnya lebih besar karena materi yang diberikan dipersiapkan untuk studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan minat dan kemampuannya. SMK atau MAK memiliki panduan masuk SMA atau MA. Faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih SMA atau MA. Yang pertama, 1. Reputasi. Yang kedua, status akreditasi. Yang ketiga, fasilitas pendidikan. Yang keempat, prospek lulusan. Yang kelima, biaya pendidikan. Dan yang terakhir adalah prestasi.
Penjurusan di SMA atau MA, tujuan penjurusan antara lain yang pertama, mengelompokkan siswa sesuai kecakapan, kemampuan, bakat, dan minat yang relatif sama. Yang kedua, membantu mempersiapkan program atau jurusan di SMA atau MA adalah yang pertama, ada jurusan IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Yang kedua, jurusan IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang ketiga, jurusan Bahasa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjurusan ini, siswa diberi kesempatan memilih jurusan yang paling cocok dengan karakteristik dirinya. Ketepatan memilih jurusan dapat menentukan keberhasilan belajar siswa. Berikutnya, siswa yang naik kelas 11 dan akan mengambil program studi tertentu, IPA, IPS, dan Bahasa, mata pelajaran. Tips memilih jurusan di SMA atau MA yang pertama, kenali bakat atau potensi diri. Yang kedua, kenali minat Anda. Yang ketiga, buktikan secara real. Yang keempat, konsultasi. Yang kelima, daya tampung. Yang keenam, prospek setiap jurusan. Mengapa memilih sekolah menengah kejuruan atau SMK? Yang pertama alasannya karena sekolah kejuruan lebih mengutamakan kekhususan keterampilan baik dalam teori maupun prakteknya. Yang kedua, mahalnya pendidikan di Indonesia, orang tua sudah berpikir jauh ke depan tentang sasaran pendidikan anak-anaknya. Yang ketiga, di sekolah kejuruan, seorang siswa dapat dipastikan sudah sanggup menentukan pilihan akan keterampilan dan keahlian yang harus dikembangkan. Yang keempat, peluang untuk masuk lapangan kerja lebih besar. Dan yang terakhir, yaitu yang tips memilih program keahlian. Yang pertama, sebelum Anda memilih program keahlian, di SMK, terlebih dahulu temukan bakat dan potensi diri Anda. Yang kedua, menyesuaikan cita-cita, minat, dan bakat Anda. Yang ketiga, konsultasi. Yang keempat, pilih program keahlian atau jurusan yang sesuai dengan keinginan dan prospek masa depan. Yang kelima, daya tampung jurusan atau peluang diterima. Yang terakhir, perhatikan untuk program keahlian. Tips memilih SMK yang tepat. Yang pertama, A. Reputasi. B. Status akreditasi. C. Fasilitas pendidikan. D. Prospek lulusan. E. Lokasi dan biaya. F. Bursa kerja khusus. G. Prestasi. H. Hubungan kerjasama atau networking dengan instansi atau institusi atau dunia industri. Mekanisme pendaftaran siswa baru. Sistem pendaftaran secara umum ada dua cara mekanisme. Yang pertama, secara umum. Yang kedua, sistem real-time online atau RTO. Selain itu, ada beberapa jalur pendaftaran, yaitu jalur prestasi. Yang pertama, jalur prestasi ini diberikan kepada calon-calon siswa yang memiliki prestasi, baik akademis maupun non-akademis. Yang kedua, jalur reguler. Jalur reguler ini merupakan jalur di mana setiap calon selamat dan sukses meraih masa depan yang lebih baik.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.